Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Dara Fitria Syarif. Alhamdulillah aku bisa buat video lagi setelah beberapa hari kemarin akun Gmail dan channel YouTube aku itu diretas atau dihack. Jadi di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua bagaimana cara memulihkan atau mengembalikan akun Gmail dan YouTube ketika dihack atau diretas. Dan bagaimana cara agar kejadian itu tidak terulang lagi. Oke, simak terus sampai akhir ya. Banyak teman-teman yang bertanya, kok bisa sih sampai dihack atau diretas? Memang sebelumnya klik link apa gitu? Di sini aku nggak pernah klik link apapun ya teman-teman. Nah, jadi ya pada tanggal 2 Juli itu hari Rabu jam 7 pagi ketika aku mau buka YouTube aku tiba-tiba ke sign out atau ke log out. Ketika aku mau login lagi di situ passwordnya salah. Akhirnya aku pilih coba cara lain. Terus yang kedua verifikasi 2 langkah. Nah, di situ aku udah curiga. Kenapa? Karena nomor handphone yang ada di situ itu 2 angka terakhirnya beda. Itu bukan 2 angka terakhir nomor handphone aku ataupun nomor handphone yang aku masukkan ketika aku membuat verifikasi 2 langkah. Dan akhirnya aku mencoba cara lain dan ternyata dia sudah mengaktifkan passkey atau kunci keamanan dan juga NFC. Jadi segitunya teman-teman, jadi memang udah bener-bener nggak bisa diakses. Dan dari situ aku sadar dan aku yakin kalau akun Gmail dan YouTube aku itu diretas. Oke teman-teman, jadi pada saat itu aku langsung periksa email yang masuk ke Gmail yang diretas itu. Jadi walaupun akun Gmail sudah diretas, tapi kita masih bisa masuk. Hanya itu email-email yang sebelumnya, tapi yang setelahnya itu nggak bisa karena kan udah diretas kan. Ternyata ada email masuk tanggal 2 Juli itu jam 1 malam. Ada notifikasi penting, orang lain telah menggunakan sandi Google Anda. Kan kita nggak tahu ya, kita kan lagi tidur, jadi bener-bener emang udah dikasih tahu sih, udah diperingatin dari email, cuman karena kita nggak buka jadi kita nggak tahu. Di sini ada pilihan ubah sandi. Nah, andai saja waktu itu aku langsung buka email, pasti ini aku langsung ubah sandi. Ya udah, ini udah bener-bener nggak bisa, ini udah dihack. Akhirnya aku coba untuk melakukan pemulihan akun. Tapi ternyata tetap aja nggak bisa karena ketika si peretas itu sudah mengaktifkan passkey dan NFC itu benar-benar istilahnya kita udah nggak bisa akses lagi gitu. Dan akhirnya aku upload di Instagram Story. Di situ aku bilang kalau akun Gmail dan channel YouTube aku itu diretas. Dan gak lama dari itu, jam setengah 8 malam, channel YouTube aku itu digunakan untuk live streaming Tesla palsu oleh si peretas. Mungkin teman-teman di sini ada yang nonton live streamingnya, itu dipastikan bukan aku ya. Tiba-tiba ada teman aku yang nge-reply story aku dan dia cerita bahwa akun YouTube-nya juga dulu pernah dihack. Terus dia mengajukan pelaporan lewat aplikasi X atau Twitter dan di situ akun YouTube-nya bisa kembali dalam waktu 1 hari. Ketika aku minta tahu caranya gimana, di situ dia lupa dan dia mengirimkan videonya Raditya Dika ya teman-teman, yang dia juga pernah dihack itu akun YouTube-nya. Dan aku pelajari videonya, terus di situ aku langsung download aplikasi X karena sebelumnya aku belum punya. Aku juga nonton channel YouTube-nya NRDN HD, itu 2 tahun yang lalu ya dia bikin videonya. Terus juga nonton channel YouTube-nya Ahmad Fakih Production, cara mengembalikan akun YouTube yang dihack. Oke teman-teman, jadi setelah aku pelajari video-video tersebut, akhirnya aku langsung posting di X itu seperti ini ya. Ini aku postingnya pakai bahasa Inggris karena dengan harapan agar cepat dibalasnya atau cepat direspon. Tapi ternyata pakai bahasa Indonesia juga sama aja teman-teman ya, mau nggak ngaruh gitu cepat atau lambat diresponnya, nggak ngaruh oleh bahasa. Akun saya baru saja diretas, sekarang sedang digunakan untuk live streaming Tesla. Tolong bantu saya tidak bisa mengakses akun tersebut. Mereka juga sudah mengganti autentikasi 2 faktornya. Nah, ini aku tuh kirim jam 22.38, posting maksudnya, aku posting jam 22.38. Nah, ternyata beneran dong, gak lama dari itu, jam 23.06 itu dibalas sama tim YouTube-nya. Di situ aku seneng banget, akhirnya ada secerca harapan untuk mengembalikan Gmail dan YouTube aku. Dan ternyata bener gitu ya, apa yang tutorial yang mereka omongin tuh bener gitu, direspon cepat sama si tim YouTube-nya. Maaf atas kejadian yang Anda alami, kami sedang mengirimkan DM. DM-nya itu seperti ini. Bisakah Anda memberikan alamat email atau Gmail yang masih bisa Anda akses?
Setelah kami menerimanya, kami akan memberikan akses ke formulir khusus yang akan menghubungkan Anda dengan tim spesialis. Mereka akan membantu Anda memulihkan akun Anda. Jadi di sini dia minta alamat Gmail kita yang lain yang masih aktif ya, biar nanti ketika dia sudah menghubungkan ke tim spesialis, si tim spesialis itu akan email ke akun Gmail yang masih aktif. Udah gitu dengan penuh semangat dan keyakinan di situ aku langsung bales ya. Halo, terima kasih atas tanggapannya. Berikut adalah alamat email Gmail yang saat ini masih bisa saya akses dan dapat digunakan untuk komunikasi lebih lanjut serta proses verifikasi. Terus kita kasih tahu ya alamat Gmail yang masih aktif itu, dan mohon berikan akses ke formulir pemulihan khusus melalui alamat email ini agar saya dapat melanjutkan proses pemulihan bersama tim spesialis Anda. Saya sangat menghargai bantuan Anda dalam membantu saya mendapatkan kembali akses ke akun dan channel YouTube saya yang telah diretas. Salam hormat Dara. Di sini aku mau kasih tahu juga, untuk berinteraksi dengan tim YouTube itu kita harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, karena mereka juga membalasnya dengan kata-kata yang baik. Walaupun kita dalam keadaan marah, panik, kesel gitu ya, kita tetap harus menggunakan kata yang baik dan sopan kepada mereka gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa meminta bantuan dari orang-orang IT atau kita punya kenalan IT, itu kita nggak bisa ya. Jadi cuman mereka yang bisa mengembalikannya. Aku kirim hari Kamis jam 11 malam. Tapi setelah itu tidak ada respon lagi dari si tim YouTube-nya. Terus besoknya itu aku kembali posting, aku bilang, dear tim YouTube, please check my DM gitu, please respon gitu ya. Tapi ternyata nggak dibalas juga. Di situ aku bener-bener kayak, aduh, kayak lemes ya teman-teman. Karena dari tutorial-tutorial yang aku tonton, dari sharing teman-teman aku yang kena hacker juga, itu tuh mereka cepet gitu prosesnya sama si tim YouTube dari Twitter ini. Di sini aku lama sampai seharian itu nggak direspon gitu ya. Akhirnya hari Jumat jam 4 itu aku kembali DM dia. Terus aku bilang, "Dear YouTube support team, aku mohon untuk segera merespon karena khawatir disalahgunakan," seperti itu. Tapi ternyata nggak dibalas juga ya teman-teman, karena responnya lama gitu ya, nggak direspon-respon. Jadi kayaknya tuh di situ aku udah mulai lemas, hopeless, tambah stres karena nggak semudah dengan yang mereka ceritakan gitu ya tutorialnya, bahwa si tim YouTube-nya itu cepat gitu ngebalesnya. Terus akhirnya aku cari cara lain, aku tonton lagi, cari lagi di YouTube cara selain posting di akun X gitu. Terus di situ aku menemukan cara, yaitu kita minta tolong ke teman kita untuk chat langsung si tim YouTube-nya. Tapi syaratnya itu adalah channelnya itu yang sudah dimonetisasi, karena hanya channel yang sudah dimonetisasi yang mempunyai akses untuk ngechat langsung ke tim YouTube. Kan aku channel aku yang udah termonet itu kan dihack ya, jadi aku benar-benar nggak punya akses. Akhirnya aku minta bantuan teman aku. Terus aku telepon, sayangnya channel YouTube-nya itu sudah tidak aktif monetisasinya, jadi dia nggak bisa bantu aku. Tapi alhamdulillahnya dengan kebaikannya dia bantu dengan cara lain, yaitu minta bantuan suaminya juga untuk ngeposting di Twitter. Nah, suaminya itu posting di Twitter langsung dibales kan sama si tim YouTube-nya. Tapi ternyata setelah beberapa tahap sama aja gitu, nggak direspon juga sama si tim YouTube-nya. Akhirnya benar-benar di situ aku mengalami bukan putus asa ya, kayak ya udah cari lagi cara yang lain gitu. Oke, singkat cerita, karena aku nggak bisa ya kalau nunggu terus, karena kan sabar bukan berarti diam, ikhlas bukan berarti tidak berbuat apa-apa gitu ya teman-teman. Akhirnya aku dengan pertolongan Allah juga ada teman aku yang bisa bantu aku, alhamdulillah, yang mau bantu aku juga. Di sini aku ucapin terima kasih banyak Mbak Meli. Ini akunnya, teman-teman bisa subscribe dia atau follow di Instagramnya. Orangnya baik banget ya, masya Allah. Jadi aku minta tolong ke Mbak Meli untuk ngechat langsung ke tim YouTube gitu ya, seperti yang aku dapat dari video di YouTube sendiri gitu ya. Ada orang yang berhasil dengan cara yang melalui temennya itu ngechat langsung ke tim YouTube-nya gitu kan. Terus aku kasih tahu step by stepnya, terus aku kasih tahu juga kata-katanya untuk laporannya itu gitu kan. Dan dia alhamdulillahnya mau mengikuti apa yang udah aku kasih step by stepnya. Tapi ternyata akhirnya sama juga teman-teman, yaitu hanya chat aja gitu, nggak ada
apa ya, nggak ada akses untuk dibalas lagi. Nah di situ ya udah kan, aku udah bersyukur banget gitu ya, udah alhamdulillah banget dia mau bantuin. Ternyata nggak sampai di situ aja, karena dia tuh baik banget. Akhirnya dia coba menghubungi temannya yang subscribernya itu udah 1 juta, dan temannya itu memberikan arahan untuk kita memposting di komunitas YouTube. Terus juga selain itu dia juga ngehubungin temannya juga yang dulu pernah dihack juga gitu. Pokoknya masya Allah banget deh, Mbak Meli bener-bener kayak ngebantu aku tuh nggak setengah-setengah gitu ya. Apa yang dia bisa, apa yang dia tahu gitu. Walaupun dia nggak punya akses langsung ke YouTube, walaupun dia nggak pernah berpengalaman langsung di hack gitu, tapi dia bantu cari informasi ke teman-temannya gitu. Masya Allah, semoga Allah balas semua kebaikanmu ya Mbak, amin. Oke, jadi cara lain yang bisa kita lakukan selain posting di Twitter adalah dengan cara memposting di komunitas bantuan YouTube. Untuk linknya ada di description box ya, di situ aku simpan, teman-teman bisa langsung klik aja. Terus di situ ada namanya posting pertanyaan. Setelah itu kita harus mengisi yaitu ringkasan singkat masalah Anda. Nah, di sini aku isi dengan channel YouTube saya diretas. Kemudian di sini juga ada jelaskan masalah yang Anda alami dan upaya yang telah Anda coba. Nah, di sini kita tulis sedetail mungkin ya teman-teman, secara singkat tapi detail gitu, dan jangan mencantumkan alamat Gmail manapun ya di situ. Nah, di sini aku tulis, halo semuanya, saya pemilik asli channel @dara_fitria_syarif. Pada 2 Juli 2025 channel saya diretas. Saya tidak bisa login lagi karena email, password, nomor handphone, dan verifikasi 2 langkah semuanya sudah diganti oleh peretas. Bahkan sekarang mereka mengaktifkan keamanan Passkey dan NFC sehingga saya benar-benar kehilangan akses. Channel saya sekarang sedang digunakan untuk live streaming Tesla palsu tanpa izin. Saya khawatir channel ini akan disalahgunakan lebih jauh. Saya sudah menghubungi tim YouTube di aplikasi X, ini juga kita kasih tahu ya, dan mencoba semua langkah pemulihan, tapi sampai sekarang belum ada respon. Mohon bantuan teman-teman untuk melaporkan channel ini dan membantu menyebarkan informasi agar YouTube saya segera ditindaklanjuti. Nah, seperti itu. Terus kita posting, pokoknya kita ikutin aja ya langkah-langkahnya. Dan gak lama dari itu, sekitar 5 menit kemudian ada email masuk dan dibalas oleh Tamlika Diamond Product Expert. Di sini dia balas, selamat datang di bantuan komunitas YouTube. Gunakan alat bantuan di bawah ini, gunakan dengan akun lain untuk membersihkan atau mengembalikan channel yang diduga terjadi peretasan. Di sini ada link yang dia kasih. Setelah mencoba atau memberitahu apakah berhasil atau tidak dalam memulihkannya. Semoga jawaban ini bermanfaat. Jadi teman-teman, di pusat bantuan YouTube itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu kita gitu ya, sebagai pengguna biasa yang memberikan keluhan-keluhan gitu kan. Nah, nanti itu yang akan merespon itu adalah expert. Nah, expert ini juga ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu silver product expert, gold product expert, platinum expert, diamond product expert, atasnya lagi community spesialis, dan yang paling top itu adalah Google employee. Nah, aku dibalas sama diamond product expert. Itu aku langsung aja klik link yang dikasih itu, dan kemudian di link itu keluarlah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang wajib kita isi ya teman-teman. Yang pertama itu bisa dilihat, dan ini menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau teman-teman nggak ngerti bisa ditranslate aja. Seperti yang pertama itu, hai, saya asisten dukungan digital yang akan membantu Anda dengan masalah di channel YouTube Anda. Berikut beberapa opsi yang bisa Anda mulai. Nah, di sini aku pilih channel has suspicious activity, artinya channel menunjukkan aktivitas yang mencurigakan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, get user email. Di sini kita harus mengisi email yang terkena masalah ya, atau email yang dihack gitu. Isi aja emailnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, get user channel. Ini can you tell me your handle or channel ID? Nah, di sini kita kasih nama channel kita apa. Buat teman-teman yang punya channel YouTube, kalian wajib tahu ID channel kalian ya. Jadi itu tuh semacam bukti bahwa itu tuh benar-benar channel kita. Jadi ID channel tuh semacam KTP gitu ya. Identitas, kalau KTP itu kan identitas diri. Kalau ID channel itu adalah identitas channel kita sendiri.
Nah, tapi buat teman-teman yang misalnya channel YouTube-nya lagi diretas atau lagi dihack dan nggak bisa lihat ID channel, itu ada caranya sendiri. Untuk caranya nanti aku simpen linknya di description box ya, teman-teman bisa lihat cara untuk bisa mengetahui ID channel ketika channelnya sudah diretas. Dan selain kalian harus tahu ID channel, kalian juga harus tahu ID AdSense. Itu juga sangat penting, apalagi buat teman-teman yang sudah menerima pembayaran. Alhamdulillahnya kemarin itu ID AdSense aku itu ada di history email Google AdSense. Jadi bulan Juni itu aku kan ada pembayaran dari Google AdSense. Nah, di situ ada ID-nya. Alhamdulillah banget, jadi aku bisa dapat ID Google AdSense-nya di situ. Jadi ID Google AdSense itu yang depannya PUB, terus ada angka-angkanya ya, sebanyak 12 atau 14 angka kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman yang nggak dapat ID AdSense, kalian bisa cari atau cara tutorialnya di YouTube yang lain ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Setelah itu kita isi pertanyaan berikutnya atau step berikutnya. Di sini ada recover account. Nah, di sini kita suruh mengikuti tahapan untuk mendapatkan akses account kita. Yang pertama itu kita disuruh klik link yang ada di sini. Terus setelah itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di link tersebut. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa, kita lanjut aja. Nah, setelah itu baru kan ada pertanyaan lagi. Nah, karena tadi step yang tadi itu nggak bisa aku lakuin karena kan memang bener-bener si Gmailnya itu kita nggak bisa akses ya. Akhirnya sini aku bilang no. Nah, kalau no kita lanjutkan. Nah, setelah itu muncul lagi retry recover account. Nah, di sini kita disuruh coba lagi dengan cara kedua, yaitu visit ke link yang ada di sini, jawab pertanyaannya. Kalau nggak bisa, try another way, gitu kan. Terus kita suruh cantumkan email address yang aktif yang bisa dihubungin oleh tim. Terus lanjutkan. Nah, step selanjutnya ini yang terakhir, karena kita tidak bisa melakukan step by step yang dia kasih, akhirnya dia meneruskan permasalahan kita ke kreator support team. Dan di sini kita dikasih ID permasalahan kita. Di sini aku ada nomornya. Nah, nanti kita akan dikirimin email sama si kreator support team tersebut. Kreator support team itu akan merespon kita dalam waktu kurang lebih 24 jam. Alhamdulillah untuk step ini udah aku lalui, sekarang aku tinggal menunggu email. Kalau step ini udah kita kerjakan, kita tuh menunggu nggak kayak menunggu yang nggak pasti gitu, tapi kita menunggu yang pasti karena kita udah dapet ID permasalahannya. Dan di sini juga dia bilang tunggu 24 jam. Jadi udah tenang ya sampai sini. Jadi kita tinggal nunggu emailnya aja dari si kreator support teamnya, seperti itu. Jadi dari tahap ini tuh selesai jam setengah 12 malam. Ternyata jam 4 subuhnya itu udah langsung dapat email dari si YouTube partnernya teman-teman. Jadi nggak sampai 1 hari atau 24 jam, cuman kurang lebih 4 jam aja itu tuh udah dikirim email. Ya Allah, di situ tuh aku seneng banget. Akhirnya pelaporan aku diterima. Dan kalau misalnya kita sudah sampai di email sama YouTube partner ini, itu berarti udah ada titik terang ya. Itu berarti udah aman gitu, bahwa permasalahan kita itu lagi diproses, seperti itu teman-teman. Dan ini untuk isi emailnya, ini pakai bahasa Inggris, tapi kalau teman-teman nggak ngerti bisa ditranslate juga. Nah, jadi di sini dia kasih kita link khusus untuk pemulihan akun. Jadi link ini tuh beda dari link sebelumnya. Di email ini khusus dibuatkan sama si YouTube partner ini ya. Terus halaman ini akan mengarahkan Anda ke jalur pemulihan yang berbeda. Nah, di sini ada ada keterangannya, langkah-langkahnya. Di sini ada langkah-langkahnya. Terus kita ikutin aja ya. Tolong kirimkan kepada kami alamat email alternatif yang Anda masukkan. Nah, jika Anda tidak berhasil sampai ke langkah 5, silahkan coba halaman pemulihan akun alternatif berikut. Nah, dia kasih akun alternatifnya di sini halaman pemulihan kedua. Jadi kalau kita nggak berhasil, cara pertama ada cara keduanya. Aku coba step by stepnya, ternyata sampai akhir itu ternyata masih belum bisa. Dan di situ aku jawab lagi emailnya.
langsung pakai bahasa Inggris juga. Aku bilang, terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya. Saya telah mengikuti semua langkah di halaman pemulihan khusus ya, dan mencoba semua opsi yang tersedia. Namun saya masih belum bisa mengakses akun Google dan channel YouTube saya. Terus dia balas itu jam 8, katanya kami memahami bahwa tindakan peretas telah menyulitkan proses pemulihan akun Anda. Jika Anda telah mencoba langkah-langkah dalam email sebelumnya dan tetap tidak berhasil, maka kami akan mencoba pendekatan lain untuk mengajukan klaim pemulihan akun. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu bersihkan cache and cookie di browser Anda. Nah, jadi kita tuh harus hapus dulu cache dan cookie-nya ya teman-teman. Jadi kalian bisa buka Chrome, terus di situ ada historis. Nah, ada pilihan cache and cookie. Nah, itu di checklist terus dihapus. Setelah itu kita hapus, terus kita balik lagi ke email ini, terus kita klik akunnya ini, linknya ini, halaman khusus pemulihan akun. Nah, sini kita klik lagi, terus masukkan Gmail kita, terus next. Nah, kunci keamanan di sini aku belum berhasil. Terus nah di situ muncul lagi seperti yang awal, pokoknya kayak ada nomor dia kan, 2 step verification, terus try another way to sign in. Di situ juga nggak bisa, yang keluar adalah security key and NFC. Nah, terus akhirnya di sini juga karena keseringan gagal ada kayak pemberitahuan kita tuh terlalu banyak gagalnya gitu. Akhirnya aku pilih yang bawah itu, masih ada try another way. Ya udah, aku klik lagi itu, dan alhamdulillah kebuka account recovery-nya. Di situ kita disuruh menuliskan alamat email yang masih aktif, yang kita pakai saat ini ya, yang masih aktif. Nah, ya udah, di situ aku kirim emailnya. Dan alhamdulillah dapet kode di email yang kita tulis itu. Setelah itu kodenya kita masukin. Nah, setelah kodenya kita masukin, terus kita kirim, dan alhamdulillah berhasil ya. Terus ada muncul kata-kata beritahu kami bahwa Anda telah menyelesaikan permintaan Anda. Balas email dukungan Google Anda atau hubungi tim untuk memberitahu bahwa Anda telah berhasil menyelesaikan permintaan pemulihan akun. Kemudian ininya aku screenshot, dan aku email lagi YouTube partnernya. Terus aku bilang saya telah berhasil menyelesaikan langkah-langkah proses pemulihan akun. Saya juga mengirimkan bukti screenshot ini kayak gitu ya. Terus mohon informasikan langkah selanjutnya. Nah, untuk email terakhir ini tanggal 5 Juli 2025 jam 8.59. Nah, setelah ini aku tunggu aja, mungkin dia juga lagi memproses ya untuk masalah aku ini. Dan akhirnya alhamdulillah tanggal 6 Juli 2025 sekitar jam 9.49, kurang lebih 24 jam ya, 1 hari, itu ada email masuk dari account support Google. Jadi ini adalah akun internal atau tim internal yang mengirimkan langsung email yang berisi reset password. Alhamdulillah, ini yang aku tunggu-tunggu dari awal. Akhirnya aku bisa reset password aku, dan langsung aku klik ya, ini reset passwordnya. Di situ aku bisa ganti password aku. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya ya, segala ikhtiar yang udah aku lakuin gitu ya, dengan juga dibantu sama teman-teman. Alhamdulillah ya, atas izin Allah, si Gmail sama YouTube aku ini bisa kembali lagi, dan saat ini aku bisa buat video ini. Ya Allah, benar-benar aku seneng banget, Masya Allah, alhamdulillah. Dan saat itu juga aku langsung melakukan keamanan akun ya teman-teman. Oke, jadi dari pengalaman aku ini bisa diambil pelajaran ya teman-teman, khususnya untuk aku sendiri. Semoga nggak terjadi yang kedua kalinya, dan juga buat teman-teman yang punya channel YouTube. Pentingnya untuk mengamankan akun dalam arti kita harus mengamankan dengan keamanan yang berlapis. Mungkin dari teman-teman banyak yang mengira atau beranggapan kalau aku belum mengaktifkan verifikasi 2 faktor. Itu sudah aku aktifkan ya teman-teman. Bahkan bisa teman-teman lihat gitu channel YouTube-nya YouTuber-YouTuber yang subscribernya itu udah sampai 1 juta lebih juga bisa kena hack ya. Ternyata verifikasi 2 faktor aja belum cukup teman-teman. Jadi itu nggak ngejamin kalau akun kita bisa bebas dari hacker. Setelah akunnya balik, itu akhirnya aku mengaktifkan beberapa keamanan berlapis, kecuali menggunakan kunci NFC atau passkey, kayak semacam alat yang bisa dibeli di Google itu ya teman-teman. Nah, di sini aku aktifkan autentikasi 2 faktor. Terus juga kunci sandi di Google, terus perintah Google, nomor pemulihan,
Terus juga aku aktifkan nomor autentikasi 2 faktor cadangan. Jadi ada yang nomor pemulihan, ada yang nomor cadangan, itu aku aktifkan dua-duanya. Bisa pakai 2 nomor atau 3 nomor ya teman-teman. Dan selain itu aku juga mengaktifkan autentikator ya. Jadi semacam aplikasi kita download ya di di Play Store, Google Authenticator. Nah, nanti kuncinya tuh ada di situ. Kita dikasih kode lah ya kalau misalnya kita nggak bisa masuk ke akun Gmail kita. Dan yang lebih penting juga teman-teman bisa mengaktifkan kode cadangan. Jadi nanti kalau misalnya kita nggak bisa masuk juga, kita bisa masukin kode cadangan yang udah dikasih sama si Google-nya itu. Nah, kodenya itu kita dikasih 10 kode, satu kodenya itu ada sekitar 6 digit. Nah, itu tuh kita print atau kita simpan ya teman-teman. Jadi pada saat kita nggak bisa login, nanti tuh kan ada pilihan coba cara lain. Nah, nanti di situ biasanya kita diminta kode. Jadi kita bisa masukkan salah satu kode yang udah dikasih itu. Nanti kita aktifkan aja semua keamanannya, mungkin kecuali yang tadi aku bilang keamanan NFC atau passkey seperti itu. Dan yang terakhir adalah sering cek email ya. Ini juga pelajaran buat aku. Sebelumnya aku cuek banget ya, mau ada email masuk tuh nggak pernah aku baca, ada notifikasi apapun kayak ya udah gitu scroll aja, nggak pernah aku baca. Tapi dengan kejadian ini juga sebagai pelajaran buat aku. Dan satu lagi buat teman-teman yang mungkin sekarang akunnya lagi diretas dan coba cari informasi, tetap semangat, jangan putus asa ya, karena benar-benar menguras waktu, tenaga, dan juga pikiran. Nah, kemarin itu akun aku diretas itu selama 4 hari, akun aku berhasil kembali. Ada juga yang seminggu, ada juga yang 10 hari, jadi tergantung ya, tergantung dari respon tim YouTube-nya gitu. Dan satu lagi, just information aja, setelah akun aku ini selesai nih ya, kan tadi aku pakai 2 cara ya. Pertama melalui akun X, dan yang kedua melalui pusat bantuan YouTube. Nah, untuk yang akun X ini bener-bener kayak stuck banget, nggak ada balasan. Jadi akhirnya aku ikutin step by stepnya yang dari yang awalnya itu minta bantuan di komunitas YouTube. Aku tahu dari mana karena di emailnya itu ID case-nya itu sesuai dengan ID case yang terakhir aku dikasih itu loh, yang setelah kita kirim form itu ya. Nah, ternyata setelah ini selesai dan aku bisa balik, saat itu tim YouTube-nya baru ngerespon lagi yang di akun X. Jadi kayak udah basi gitu ya nggak sih? Nah, mungkin kalau misalnya aku nunggu di akun X, mungkin sampai sekarang gitu si channel YouTube aku ini belum balik, atau akun Gmail ini belum berhasil dipulihkan karena responnya agak lama gitu kan, baru diproses. Tapi karena aku melakukan langkah lain, alhamdulillah 4 hari udah selesai. Jadi beda-beda ya teman-teman, ada yang cepat lewat akun X, ada yang lama seperti aku lama, terus banyak juga yang cepat gitu kan, temen aku malah berhasil dengan lewat Twitter itu. Jadi beda-beda, pokoknya apapun caranya lebih baik kita ikutin aja. Jadi yang mana yang cepat di situ kita ikutin semua prosesnya. Sini juga aku mau ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngebantu, dan juga terima kasih untuk tim YouTube, tim bantuan komunitas YouTube, Kata Melika, terus juga Mas Wartono waktu itu juga sempat bales pengaduan aku di bantuan komunitas YouTube. Nah, juga sama teman-teman yang seperti Kak Niki, Kak Lili gitu ya, walaupun kita nggak kenal tapi mereka mau gitu ya bantuin. Pokoknya makasih banget buat semuanya. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan tidak ada yang mengalami hal serupa yang aku alami ini. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa aku share. Kalau misalnya ada apa-apa boleh komen aja. Nanti insya Allah kalau memang terlalu panjang penjelasannya, aku akan buat video lanjutannya. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.